Hello guys, selanjutnya adalah verb. Seperti yang kita ketahui bahwasanya verb adalah kata kerja. Oke. Nah, kata kerja dibagi dalam beberapa sesi di sini, yaitu auxiliaries. Menurut fungsinya ya, pertama adalah auxiliaries atau kata kerja bantu. Nah, di kata kerja bantu di sini karena maksudnya dia nanti akan membantu verb itu menjadi lebih bermakna. Kalau yang pertama adalah primary, maksudnya adalah untuk action verb. Untuk action verb itu ada present sama past. Jadi action verb itu maksudnya kandaikan ya, ada contoh I play basketball misalnya gitu. I play basketball every day gitu. Kemudian do, does, ini kan untuk yang present. Itu nanti akan membantu ketika ada pada posisi negatif atau interrogative. Misalnya tadi kan saya bilang I play basketball every day. Nanti dibantu ketika nanti negatif, jadi I don't play basketball every day, seperti itu. Atau misalnya mau diganti pertanyaan, do I play basketball every day gitu ya. Jadi itu untuk negatif atau interrogatif. Nah itu kalau misalnya present. Kalau misalnya nanti past pakai did atau didn't kalau misalnya negatif ya. Nanti akan lebih kita bahas ketika di tensesnya nanti. Selanjutnya bisa dalam bentuk has atau have. Ini biasanya perfect ya. Kalau perfect yang past adalah had. Nanti kita juga akan bahasnya di tenses ya. Selanjutnya adalah nomor 2 adalah to be. To be ini biasanya digunakan untuk tenses yang menunjukkan continuous. Jadi di sini kalau misalnya present ditandai oleh is, are. Kalau past was, word. Nanti kita juga akan bahasnya di bab tenses. Kalau misalnya perfect nanti dibantu been, future, be, passive, being gitu ya. Nah selanjutnya adalah modal auxiliaries. Kita tahu bahwasanya modal itu adalah kata kerja bantu juga yang bisa menambahkan arti. Artinya bisa mencapai futurity atau possibility atau ability. Jadi artinya tersebut tuh bisa tentang suatu kejadian yang akan datang atau possibility, kemungkinan, kemudian ability atau kemampuan, bisa juga permission, tentang permisi. Sekarang ada beberapa jenis modal auxiliaries. Yang pertama will artinya adalah akan, kalau bentuk pastnya adalah would. Kemudian shall, ini artinya juga akan juga, tapi hanya bisa digunakan untuk I dan we ya. Kemudian bentuk pastnya adalah should. Kemudian selanjutnya adalah can, artinya bisa, kalau bentuk pastnya adalah could. Kemudian yang terakhir misalnya di sini contohnya may, kalau bentuk pastnya adalah might, kayak gitu. Nah di modal auxiliaries itu dia harus bertemu dengan verb one. Jadi misalnya I will study, jadi nggak boleh pakai ini ya, modal ini haram hukumnya ketemu misalnya pakai to, kemudian s atau es, d atau ed, atau ing ya. Ini haram hukumnya. Jadi dia harus pakai verb one. Jadi misalnya kayak tadi, I will study. Nggak boleh misalnya saya bilang she misalnya, she will study. Nggak boleh she will studies. Nggak boleh. Atau misalnya she will studied. Nggak boleh. Atau she will studying. Itu nggak boleh. Jadi dia harus pakai verb one. Oke? Kita udah belajar tentang verb dari segi fungsi, yaitu ada primary dan yang kedua adalah ordinary. Kalau tadi kan kalau primary kan ada auxiliaries ya. Kalau ini ordinary itu maksudnya adalah kata kerja asli. Contohnya kayak sleep, kemudian read, go, write ya. Ini semua adalah kata kerja asli atau verb one. Nah, sekarang kita lihat dari verb dari segi objek. Itu dibagi menjadi 2. Yaitu ada yang transitif atau butuh objek, dan ada juga yang intransitif yang nggak butuh objek. Contohnya apa? Ini misalnya, ini kan kata kerjanya buy. Misalnya kalau bilang saya beli, kan masih menunjukkan pertanyaan kan, beli apa? Tapi ketika saya bilang misalnya I buy a book, saya membeli buku. Nah kan jadi kalimat yang sempurna. Ini subjek, kemudian ini verb, dan book ini sini menjadi objek. Sedangkan intransitif itu dia nggak butuh objek. Misalnya I cry, saya menangis, kan nggak perlu nggak butuh objek kan. Atau misalnya saya tertawa, nggak butuh objek seperti itu. Atau misalnya I sleep, atau misalnya I sit, itu kan nggak butuh objek seperti itu. Nah selanjutnya verb dari segi bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama bare infinitive.
itu atau yang disebut sebagai verb one. Jadi go, misalnya go atau read, sleep, itu semuanya berarti masuk dalam verb one. Yang selanjutnya, to infinitive itu ada to-nya, to plus verb one. Jadi misalnya to go atau misalnya to sleep, to read, to write gitu ya. Nah, yang ketiga, the third person biasanya tambahi s atau es. Ini untuk yang orang ketiga ya, yang singular. Contohnya misalnya it, kemudian she, he, itu kan orang ketiga gitu ya. Itu pakai s atau es. Misalnya kalau di sini goes, kalau misalnya sleep jadi sleeps, reads gitu ya. Writes, understand? Nah, selanjutnya adalah present participle atau verb ing. Contohnya kalau misalnya go kan jadi going, misalnya sleep, sleeping, reading gitu ya. Nah, selanjutnya past form atau kita sebut sebagai verb 2, sebagai verb 2. Nah, go di sini verb 2-nya adalah when. Kalau misalnya sleep misalnya slept. Kemudian write misalnya wrote gitu ya. Jadi bentuknya itu macam-macam, nanti kita akan bahas di sana. Dan yang terakhir adalah verb 3, past participle. Nah, past participle atau verb 3 dari go adalah gone. Jadi go itu go, when, gone, seperti itu ya. Sekarang kita lihat verb dari segi bentuk perubahannya. Jadi nanti di verb, kalau kita udah belajar tenses pasti nanti ada perubahan-perubahan ya, tapi kita coba kenali dulu dua jenisnya. Jenis yang pertama adalah regular verb. Kalau regular verb itu maksudnya kata kerja yang dia itu beraturan. Berarti kalau nggak ada D ya, ed, kayak gitu. Kalau misalnya ini kan verb 1, verb 1-nya visit nih. Kalau nggak gitu, verb 2 sama verb 3-nya itu pasti kalau nggak ditambahi D atau ed ya, tergantung bentuknya. Nih, ini visited, ini visited. Jadi normalnya, istilahnya gitu ya, maksudnya normalnya ketika dia beraturan, kalau nggak ditambahi D ya, ed gitu kan. Nah, sekarang yang kedua adalah bentuk irregular verb, maksudnya dia tidak beraturan. Contohnya ini, run, ran, run, gitu kan. Jadi verbnya run. Kemudian ini bukan runat gitu ya, bukan, tapi tetap ran. Kemudian ini kembali lagi, run lagi. Jadi karena bentuknya yang tidak beraturan seperti ini, makanya dia disebut irregular verb. Nah, sama, kalau misalnya go tadi juga termasuk nggak beraturan. Go, tapi verb 2-nya when, verb 3-nya gone, seperti itu ya. Jadi ini termasuk yang tidak beraturan. Ada juga yang sama ya, irregular verb. Contohnya misalnya cut, memotong. Itu verb 1, verb 2, verb 3-nya itu sama. Cut gitu. Jadi sesuatu atau verb yang tidak beraturan, yang verb 2 dan verb 3-nya itu tidak beraturan, maka dia disebut irregular verb. Sedangkan kalau misalnya verb ketika verb 2 sama verb 3-nya tinggal nambahi D atau ed, berarti dia termasuk irregular verb.